Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi smart economy. Adapun beberapa sub pembahasan yaitu definisi smart economy, peran teknologi dalam transformasi ekonomi, komponen smart economy, manfaat smart economy, tantangan smart economy, peluang smart economy, contoh smart economy, dan kesimpulan. Yang pertama, definisi smart economy. Smart economy atau ekonomi pintar adalah sistem teknologi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing untuk berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya ada peran teknologi dalam transformasi ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi. Teknologi memungkinkan proses produksi, distribusi, dan layanan yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, memungkinkan inovasi. Teknologi memungkinkan terciptanya inovasi baru dalam produk dan layanan. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adopsi teknologi yang cepat, ekonomi dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan. Yang keempat, memperluas akses dan inklusif. Teknologi dapat memperluas akses ke layanan keuangan, pendidikan, kesehatan, dan pasar bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas. Selanjutnya, meningkatkan transparansi dan keamanan. Teknologi seperti blockchain dengan meningkatkan transparansi dan keamanan untuk dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya, mempercepat transformasi digital. Teknologi mempercepat proses transformasi digital dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perdagangan, manufaktur, dan layanan. Selanjutnya, komponen smart economy. Teknologi yang digunakan dalam smart economy yaitu yang pertama IoT atau Internet of Things. Konsep di mana objek fisik seperti perangkat elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan infrastruktur kota dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan koneksi internet. Yang kedua, big data. Jumlah data yang sangat besar dan kompleks yang dihasilkan dalam berbagai sumber seperti sensor, perangkat mobile, media sosial, dan transaksi bisnis. Yang ketiga, blockchain. Teknologi yang mendasari jaringan terdesentralisasi yang menggunakan rantai blok untuk mencatat transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Yang keempat, machine learning, yaitu cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar meningkatkan kinerjanya secara otomatis dan pengalaman tanpa perlu program secara eksplisit. Selanjutnya ada contoh penerapan teknologi dalam sektor-sektor ekonomi. Yang pertama, smart cities, smart agriculture, smart manufacturing, smart healthcare, dan smart energy. Manfaat dari smart economy yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempercepat inovasi dan pengembangan, meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, tantangan dari smart economy. Tantangan dalam implementasi smart economy yaitu keamanan data, keterampilan teknologi yang diperlukan, dan biaya implementasi. Selanjutnya ada peluang smart economy. Peluang yang ditawarkan oleh smart economy yaitu peningkatan efisiensi, kreasi lapangan kerja baru, dan peningkatan daya saing. Selanjutnya ada contoh smart economy. Yang pertama, e-commerce. Memungkinkan masyarakat untuk membeli dan menjual produk secara online dengan mudah dan nyaman. Yang kedua, fintech. Menyediakan layanan keuangan digital yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, smart city. Memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur perkotaan. Yang keempat, ekonomi kreatif. Memanfaatkan TIK untuk mengembangkan produk dan layanan kreatif yang inovatif. Kesimpulan, smart economy adalah model ekonomi baru yang menawarkan banyak manfaat dari berbagai pihak,
Meskipun memiliki beberapa tantangan, ekonomi pintar merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Yang pertama itu dari Rizka, bagaimana smart economy dapat membantu kesenjangan digital di Indonesia? Jawabannya yaitu smart economy dapat membantu mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia melalui beberapa strategi berikut. Pertama, membangun infrastruktur TIK yang merata. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Yang ketiga, memberikan subsidi dan insentif. Yang keempat, mengembangkan konten lokal. Pertanyaan kedua dari Astri, bagaimana smart economy dapat membantu Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan? Jawabannya yaitu, smart economy dapat membantu Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pembangunan sumber daya alam. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, memperkuat ketahanan nasional. Pertanyaan selanjutnya dari Kurnia, apa peran pemerintah dalam mengembangkan smart economy di Indonesia? Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan smart economy di Indonesia, antara lain membuat kebijakan yang mendukung smart economy, menyediakan dana dan insentif, membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selanjutnya dari Yusmianti, apa saja risiko yang mungkin timbul dari penerapan ekonomi di Indonesia? Jawabannya yaitu, resiko yang mungkin timbul dari penerapan smart economy di Indonesia antara lain, yang pertama, smart economy dapat memperluas kesenjangan digital antara masyarakat yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses TIK. Yang kedua, smart economy dapat meningkatkan risiko kejahatan cyber seperti peretasan dan pencurian data. Yang ketiga, otomatisasi yang didorong oleh ekonomi pintar dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di beberapa sektor. Dan yang terakhir dari Nur Atika Suri, sebutkan peran teknologi dalam transformasi ekonomi. Peran teknologi dalam transformasi ekonomi antara lain, yang pertama, meningkatkan efisiensi. Kedua, memungkinkan inovasi. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Keempat, memperluas akses dan inklusif. Kelima, meningkatkan transparansi dan keamanan. Keenam, mempercepat transformasi digital. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.